Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Helena dengan NPM 2317051105 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi TBO yang kedua, yaitu FSA, dan bagaimana proses belajar saya dalam memahaminya. Di sini ada beberapa materi TBO dari arsip materi kumpulan materi semester 3. Di sini kita buka TBO bagian FSA atau Finite State Automata. Jadi di sini tuh Finite State Automata atau automata dengan state berhingga itu adalah suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Dan dia ini memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Nah, perubahan state ini tuh dinyatakan dengan fungsi transisi dan FSA tidak memiliki tempat penyimpanan. Jadi kemampuan mengingatnya itu terbatas. Lalu di sini ada pengertian dari state. State itu adalah kedudukan, keadaan. Contohnya ada lampu, gear sepeda motor, permainan tic-tac-toe, catur, dan sebagainya. Jadi di sini itu state-nya, yaitu di sini kan state awal. Lalu state tujuannya itu ada ini, dari off ke on, lalu on ke off lagi, gitu. Lalu secara formal FSA dinyatakan dengan 5 tupel, yaitu Q, sigma, lalu ada fungsi transisi, state awal dan final. Q ini himpunan state atau kedudukan, lalu sigma ini abjad, himpunan simbol input atau masukan. Ada fungsi transisi, S itu state awal, kedudukan awal, lalu state awalnya juga dia merupakan state. Jadi state awal itu juga merupakan bagian dari key. Lalu F atau himpunan state akhir, dia juga merupakan key. Lalu di sini ada contohnya, itu vending machine mengecek gerak parity ganjil. Jadi di sini tuh dia kan ada ini state awalnya, ini ada inputnya. Kalau dia dimasukin 0 itu dia balik lagi ke genap, tapi kalau dia itu diinputin 1 dia itu berubah jadi ganjil. Nah dari sini kalau misal dia diinputin 0 dia balik lagi ke ganjil, tapi kalau diinputin 1 dia balik lagi ke genap. Nah di sini itu final state-nya itu adalah yang odd atau ganjil ini. Jadi ada keterangannya. Nah, busur ini adalah transisinya. Lalu di sini ada contoh diagramnya yang tadi, itu genap dan ganjil. Key-nya ini ada state-nya, itu ada state even dan odd. Lalu di sini ada input. Inputnya ada 0 dan 1. Lalu di state awalnya adalah even. Lalu state akhir atau final state itu ada odd. Ini fungsi transisinya dari kalau even diinputin 0 dia akan balik lagi ke even. Ya, kalau even diinputin 1 dia balik ke state odd atau ganjil. Lalu kalau odd diinputin 0 itu dia balik ke odd lagi. Di sini kalau dia diinputin 1 dia ke even. Lalu di sini ada bentuk tabelnya, tabel transisi. Ini buat even, kalau diinputin 0 dia ke even, inputin 1 dia ke odd. Kalau odd dia diinputin 0 dia ke odd, diinputin 1 dia ke even. Nah, di sini misal contohnya kalau mesin itu diinputin 1101, maka urutan state-nya itu menjadi kan pertama dari even nih, karena dia state awalnya itu kan even. Jadi kalau diinputin 1 dia ke ganjil,
diinputin 1 lagi dia balik ke event, habis itu diinputin 0 dia balik ke event lagi, lalu kalau diinputin 1 dia ke ganjil, dan ini sampai ke final state-nya. Lalu kalau dia diinputin 101, di sini kalau dia diinputin 1 berarti dia ke ganjil, terus kalau dia diinputin 0 dia ke ganjil, dan kalau diinputin 1 dia ke ini genap. Nah, karena genap ini bukan final state, berarti dia itu ditolak oleh mesin. Kalau yang pertama tadi kan dia berhentinya di final state, berarti dia itu diterima oleh mesin. Oke, lanjut. Nah, di FSA ini dibagi jadi 2, yaitu ada DFA, Deterministic Finite Automata. Ini automata berhingga yang pasti atau tetap dan tertentu. Kalau yang kedua itu ada NFA atau Non-Deterministic Finite Automata, dia itu automata yang berhingga yang tidak pasti. Lalu di sini ada yang pertama ada FSA Deterministic Finite Automata, DFA atau DFA tadi ya. Nah, ini contoh mesin DFA-nya, contoh konfigurasinya kayak state-nya itu ada key 0, key 1, key 2. Jadi inputnya ada A sama B, habis itu set awalnya itu ada set awalnya itu ada key 0, terus di final state-nya itu ada key 2. Terus transisinya itu ditulisnya kayak gini, dan ini bentuk tabelnya. Lalu seperti yang tadi itu sama. Lalu buat yang FSA itu kalau di FSA ini dari satu state itu bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar transisi masukannya. Itu kayak misal di key 0 dia itu tuh diinputin 1 tuh bisa kedua arah gitu. Jadi kayak gini contohnya. Nah, ini kan dia kan key 0 kalau diinputin A tuh dia bisa ke I1, bisa juga ke I2. Itu bedanya FSA sama DFA. Nah, ini contohnya. Nih kan dia state-nya itu ada key 0, key 1, key 2, key 3, key 4. Habis itu inputnya ada 0 sama 1, state awalnya ada key 0, terus final state-nya ada 2, yaitu key 2 sama key 4. Lalu untuk perbedaan DFA sama NFA di sini, kalau DFA itu setiap pasangan state masukannya itu selalu tepat ada satu state berikutnya. Oh iya, yang kayak ini tadi nih. Nah, ini kan dia cuma satu doang nih. Kalau misal dia diinputin A ya dia cuma satu arah doang, yaitu ke key 0. Kalau diinputin B dia cuma ke satu arah, yaitu ke satu state aja, yaitu key 1. Di sini juga dia cuma ke satu state aja. Tapi kalau yang FSA, kalau NFA itu dia setiap pasangan state dimasukkan tuh misal 0, dia tuh punya lebih dari satu state berikutnya gitu. Nah, ini contoh NFA ini adalah contoh NFA. Soalnya kan di sini key 2 itu dia kalau diinputin 0 tuh dia bisa ke key 0 dan juga ke key 1 gitu. Lalu kita juga bisa nyari finite state automata. Kita bisa cari materi-materi. Ini ada ringkasan dari AI, dari finite state automata atau FSA dalam mesin abstrak yang berupa model matematika untuk menerima input dan output diskrit. Jadi sama ya, tadi itu pengertiannya sama kayak yang di materi. FSA dapat mengenali bahasa reguler yang merupakan bahasa paling sederhana. FSA juga punya karakteristik jika state-nya itu berhingga. Ini juga sama karakteristiknya sama kayak yang di materi. Nah, ini dia juga sama
FSA itu dibedakan jadi dua, yaitu DFA sama NFA. Nah, contoh FSA-nya di sini ada elevator, text editor, analisa leksikal, protokol, komunikasi jaringan, dan pencek variety. Kita coba buka salah satu materinya yang mana ya? Coba yang ini deh, paling atas. Finite State Automata (FSA) bukanlah mesin fisik, tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output. Ini juga sama. FSA merupakan mesin otomata dari bahasa reguler tipe 3. Jadi dia tuh pakai bahasa reguler tipe 3. Suatu FSA memiliki state yang banyaknya berbeda dan dapat berpindah dari satu state ke state lain. Perubahan state ini dinyatakan disebut transisi. Ya sama. Nah, ini juga sama kayak tadi, ada 5 tuple, yaitu nih, lalu sama kayak tadi dikelompokin jadi 2, yaitu DFA sama NFA. Nah, ini contoh bentuk DFA-nya. Ya. Lalu bentuk NFA-nya juga berdua besar juga. Ini di sini ada juga contoh-contoh lain. Nah, di sini ada contoh latihannya. Sama, coba kita cari referensi lain. Coba kita buka di atau enggak, coba kita tanya AI kali ya. Kita coba tanya ChatGPT. Coba kita tanya, apa itu FSA? Oh, coba kita tanyanya lebih spesifik ya. Tanya. Atau model matematika yang digunakan untuk merepresentasikan memiliki sejumlah state keadaan terbatas. Kurang lebih sama. Ini ada state-nya, ada inputnya, ada transisi, state awal, state akhir. Jenis-jenisnya ya ada DFA sama NFA. Nah, ini kan DFA itu dia inputnya itu ada yang sama, terus ada yang transisi tanpa input atau epsilon. Ini contohnya. Jadi penggunaan FSA itu yang pertama bisa untuk validasi pola, itu buat pemrograman untuk memvalidasi input seperti ekspresi reguler tadi itu atau regex. Lalu buat bahasa formal juga ini bisa untuk memodelkan bahasa yang dapat diterima oleh mesin seperti grammar komputer. Coba kita balik lagi ke Google. Kita buka yang mana ya? Coba buka yang ini. Nih, automata
itu ada DFA sama NFA. Mana ini pengertiannya? Nah, ini definisi atau mata hingga. Nah, 5 tupel ini kan bentuk grafnya, ini bentuk tabel. Jadi kurang lebih semuanya sama pengertiannya, contohnya karakteristik, kayak jenisnya semuanya sama. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.